Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansa. Saya dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Saat ini saya kuliah di Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi, NIM 0442708399. Baik, hari ini saya akan mempraktikkan atau tugas 2 untuk mata kuliah jaringan komputer ya, jaringan komputer. Untuk tugasnya itu seperti tertera di layar, kita akan mempraktikkan setiap mempraktikkan fungsi-fungsi atau ini kita akan praktekkan nanti di CMD atau Common Prep ya. Oke, baik, biar tidak terlalu lama, kita mulai dulu. Yang pertama harus kita lakukan adalah pasti membuka CMD-nya dulu atau Common Prep-nya. Cara bukanya seperti ini, kita buka dengan start ya, terus tulis aja CMD, atau juga sebenarnya bisa menggunakan Windows R ya, Windows R, tulis di sini CMD ya. Ada dua cara ya, tapi saya suka seperti ini aja, CMD. Jangan lupa kita harus run administrator ya, di sini juga ada tulisan sih run administrator. Yes. Nah, CMD kita terbuka seperti ini bentuk CMD-nya. Sebenarnya di sini pastikan kita tulisannya administrator ya, supaya bisa kita masuk dengan dalam ke sistemnya gitu ya. Oke, ini saya buka segini aja biar nanti di sini kita bisa lihat bentuk tugasnya. Sebenarnya bisa di split 2, tapi seperti ini aja. Oke, yang pertama ada perintah fungsi dasar ya yang ada di CMD. Ada yang pertama itu ada fungsi ini cd ya. Fungsi cd ini biasanya digunakan untuk pindah-pindah dari direktori satu ke direktori di selanjutnya gitu. Jadi, caranya biasanya ketiknya gini, cd spasi direktorinya atau tujuan path direktorinya. Misalnya seperti ini. Saya buka Windows Explorer saya. Misalnya kita ke sini aja, data D folder, misalnya seperti ini. Nah, ini bisa kita copy path-nya ya, copy path-nya, lalu cd, pastikan ada spasi ya, lalu kita paste. Jadi nanti ini kita pindah ke directory DUT gitu ya. Nah, ini saya kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Kembaliannya cd aja gitu ya. Nah, yang kedua itu ada fungsi cls ya. Cls ini clear screen ya. Clear screen itu menghapus ketikan-ketikan yang sudah pernah atau input-input yang sudah pernah kita masukkan di command prompt ini. Misalnya ini cls gitu aja. Maka semua fungsi yang kita ketikkan akan ke clear ya, hapus gitu ya, clear. Lalu ada yang ketiga itu cls garing ya, cls garing tanda tanya gitu ya. Ini digunakan untuk fungsi perintah cls, hampir sama dengan fungsi cls, cuma ini untuk memberitahu bahwa nanti di layar ini lebih ke info sih jatuhnya nanti. Jadi seperti ini ya, cls spasi tanda garis miring lalu tanda seru ini ya. Boleh juga tanpa spasi seperti ini, kita enter. Nah, bahwa perintah cls itu untuk clear screen itu kita bisa menggunakan cls gitu loh maksudnya. Jadi menginformasikan, misalnya kita bingung atau lupa gitu ya, cara clear screen gimana, cls sebenarnya sih gampang sih, kita tulis aja cls gitu, dia nggak clear sendiri itu. Lalu ada istilahnya dir ya, dir tanda seru. Ini digunakan seperti ini ya. Ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah-perintah directory sih. Di sini ada banyak ya, di sini file name-nya, atributnya, B, C, D, ini direktorinya ya, direktorinya ya plus atributnya gitu. Ini di sini ya, ini kita fresh any key to continue. Jadi ini kita tinggal klik apa aja, jadi dia akan kembali ke sistem 32-nya gitu ya. Oke. Nah, itu fungsi-fungsi dasar jadi dalam CMD untuk ini. Jadi kita bisa clear nih. Tadi untuk nge-clear screen kita gunakan cls ya, cls seperti ini. Kita clear. Oke. Selanjutnya kita akan bahas yang nomor 5, itu namanya ipconfig ya. Ipconfig itu digunakan untuk menampilkan informasi ya, seperti IP address, netmask dan sebagainya. Caranya gini ya. Mana CMD kita? Nih,
kita bisa ketikkan saja di sini ipconfig seperti ini ya, enter. Nah, ketika di ipconfig enter, nah ini oke, saya ipconfig lagi. Oke, ini tidak menemukan ya. Biasanya di sini kita bisa ketemu DNS-nya, lalu apa IP address-nya, IP4 terutama di sini. Kita juga bisa menggunakan fungsi ipconfig all. Kita coba ya, ipconfig all. Nah, seperti ini seharusnya nanti. Tapi bedanya ipconfig sama ipconfig all, ipconfig itu menampilkan DNS, name server, netmask, IP address gitu. Tapi kalau yang all itu lebih lengkap ya, lebih lengkap sampai ke DNS-nya, sampai ke MAC address pun dapat ya di sini. Nah, ini komputer saya ini kebetulan dapat IP. Bentar, mana IP-nya ini? Oke, komputer saya ini tidak dapat IP ya, karena tidak terkoneksi dengan internet. Nah, ini saya coba koneksikan dengan internet ya, coba hotspotkan ya. Oke, sudah terhubung. Kita coba ipconfig, kita dapat berapa ya? ipconfig. Nah, jadi komputer saya itu dapat IP-nya di angka 192.168.31.227. Hostnya 227 ya, dengan gateway-nya itu di 192.168.31.237. Ini gateway-nya, default-nya, ini subnet mask-nya, ini IP yang kita dapat dari jaringan komputer kita. Ini IP kelas C ya, kelas C 192 ya. Nah, ini kelas C. Nah, ini, tapi kalau kita misalnya kita coba tampilkan ipconfig all, kita bisa kayak gini, ipconfig all seperti ini. Itu lebih lengkap lagi ya kawan-kawan. Nah, ini IP address sampai DHCP ya, dynamic host control protokolnya di sini. VNAM-nya lengkap semua, jadi lebih lengkap aja sih. Lalu ada namanya ipconfig release atau ipconfig, yang ini ipconfig all. Ada juga ini ipconfig yang slash ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan, jadi ini kayak info gitu ya. Saya close nih. Oke. Misalnya nih ipconfig ini, kalau tadi all, ini kita slash tanda ini menampilkan semua bantuan sih, kayak bantuan-bantuan. Misalnya ipconfig itu seperti ini tulisannya, jadi kalau misalnya lupa. Lalu ipconfig all itu digunakan apa? Untuk detail information gitu ya. ipconfig renew itu digunakan untuk renew all adapter, jadi memperbarui semua adapter gitu ya. Renew misalnya seperti ini. Kita coba rilis ya, yang ini ipconfig release. Kita tinggal kan ipconfig release ini ya tulisannya. Nah, ini itu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP. Nah, tapi kalau renew itu menetapkan alamat IP baru ya. Kalau tadi kita close semua, kalau kita IP renew itu berarti memperbarui atau menetapkan IP baru. Seperti ini. Nah, ini Windows Recon. Nah, ini sudah dapat, jadi dapat renew baru lagi. Ada juga ipconfig display DNS. Kita itu digunakan untuk menampilkan domain name system kita ya, DNS gitu. Misalnya ipconfig display DNS ini. Nah, ini hostname, record time, dan semuanya lengkap di sini untuk menampilkan name DNS ya, domain name system kita. Nah, ada juga fungsi DNS itu flux ya, fungsi flux DNS gini. Nah, ini digunakan untuk menghapus ya, atau mengosongkan atau mereset DNS. Ini kita ingin enter aja. Nah, successful flushed artinya sudah berhasil kita kosongkan DNS-nya atau kita reset DNS-nya. Lalu ada register lagi, berarti kalau register itu mendaftarkan DNS baru ya. Oke, jadi begini ipconfig register ya, register DNS. Nah, berhasil register DNS gitu ya. Oke, seperti ini.
successful, register for adapter, any error. Nih ada beberapa error gitu ya. Nah itu kalau itu penjelasan yang ipconfig ya, mulai dari tadi ipconfig ya sampai the register DNS. Nah oke. Pembahasan selanjutnya kita akan beralih ke fungsi apa ini? Ke fungsi ping ya. Ping ini digunakan untuk menguji konektivitas. Biasanya yang sering banget saya gunakan tuh kayak gini. Ping misalnya kita Google ya. Ini sering banget saya gunakan. Nah, kayak gitu. Nah, fungsi ini biasanya menguji koneksi jaringan. Lossnya berapa, sendnya berapa, dan sebagainya. Ini biasanya kalau saya lakukan itu ketika sharing printer, sharing komputer, sharing sumber daya yang lainnya itu menggunakan ping. Misalnya kita coba ping lagi IP address-nya misalnya seperti ini. Nah, ini kita tunggu. Ini nggak tahu ya IP address apa, saya ngarang aja. Nah, di sini ada tulisannya RTO. RTO itu berarti tidak terjadi connection ya. Request timeout. Nah, kalau TTL biasanya seperti ini, TTL 112 itu berarti koneksi kita atau jaringan kita itu berhasil gitu ya, atau connect gitu ya. Nah, itu biasanya fungsi ping ini beberapa aja sih. Misalnya kalau tadi kan kita seperti ini ya, ping 88 misalnya Google, beberapa second gitu ya akan kembali dan lalu menghasilkan fungsi seperti ini, menampilkan resume-nya atau apa istilahnya ya, menampilkan hasilnya gitu ya, sendnya 4 artinya nolos gitu ya. Nah ini tapi kalau kita pengen terus-terusan ping itu biasanya kita gunakan seperti ini, ping 88 kita tambahin minus T. Nah dia akan ngeping terus, jalan-jalan terus ya, itu akan ngeping terus sampai habis ya. Kita akan terus pingin deh, gak akan berhenti itu teman-teman, akan terus ngeping terus-terusnya. Oke, ini kita sorry ini kita close, cmd aja, kita run administrator, kita yes. Oke, tadi sampai ke fungsi ping ya, fungsi ping. Nah, ping itu digunakan untuk uji konektivitas jaringan ya. Oke, lalu ada fungsi namanya netstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan statistik koneksi jaringan dari dan mungkin ke komputer yang lainnya. Pokoknya koneksi jaringan itu statistiknya seperti apa. Ini ketiknya gini aja, netstat T ya. Oke. Nah, di netstat ini ada menampilkan informasi protol, local address, region address, state ya. Kalau proto ini berkenaan dengan protokolnya ya, jenis protokolnya di sini TCP gitu ya. Lalu IP-nya ini, lalu ini yang 54061 ini biasanya port. Ini sering saya jumpa itu ketika menggunakan SAM ya. Menggunakan SAM itu kadang SQL-nya itu error, nggak bisa jalan atau ke stop gitu. Biasanya itu tabrakan di sini, tabrakan di portnya. Ya, tabrakan di portnya biasanya ya, tapi tidak semua SAM itu server lokal ya. Server lokal itu ketika SQL-nya tidak bisa dijalankan, tabrakan port tidak bisa, jadi memang ada masalah di database-nya gitu ya. Lalu ada local address ini ya, local address. Lalu ada for region nih. For region ini biasanya adalah koneksi yang dituju ya, www misalnya, kalau misalnya kayak gini http dan sebagainya, itu biasanya koneksi yang dituju. Lalu ada stat ini menunjukkan status dari koneksi. Ada time wait, ini artinya dia menunggu konektivitas ya, ini belum ada konektivitas. Kalau establish kayak gini itu berarti dia sedang terkoneksi atau sudah siap dikoneksikan, atau istilahnya sudah siap mengirimkan data lah, pokoknya terkoneksi lah, connect gitu ya. Lalu ada close wait ya tutup ya, dia tidak bisa untuk nge-close gitu. Nah ini lalu sebenarnya ada juga time wait istilahnya. Ini time wait ya. Ada juga istilahnya synchron receive gitu istilahnya, kayak menerima paket sinkron gitu ya. Nah ini itu kalau netstat itu ada beberapa
ada netstat A, itu menampilkan semua koneksi yang baik di listing di listing maupun yang tidak gitu ya. Misalnya netstat min A gitu aja. Nah ini dia akan menampilkan konektivitas ya di listing yang baik maupun tidak, dia akan tampil semua ini netstat nih. Listening, berarti listening itu siap untuk melakukan konektivitas. Time wait tadi berarti menunggu konektivitas. Nah, ini ya. Ada close wait, ada start berarti ini sedang menerima data atau siap menerima data ya. Nah ini semuanya muncul ya. Itu kalau min A. Ada juga yang menggunakan min E. Ini menampilkan statistik paket ya. Min E ya, netstat. Kalau tadi A kita gunakan min E. Nah itu. Jadi paket yang dikirimkan sennya berapa, receive-nya berapa, yang diterima berapa. Kayak gitu ya. Ada juga yang menggunakan NetN gitu ya. NetN itu ini NetN itu menampilkan alamat dan port dalam numbrik ya. Ada juga NetO itu proses ID, PID-nya biasanya kita gunakan net. Ini kita ganti O. Nah, di sini ada PID-nya. PID itu sama sih, kalau di SAM juga PID ini bentuk lebih ke port sih. PID ini portnya ya. Lalu ada R juga, routing table gitu ya. Misalnya kita sisakan dulu, ada net R gitu ya, itu routing table. Nah, ini yang routing ya, onlink gateway dan sebagainya. IP 6 routing berjalan berarti ya. Ada juga net P protokol gitu ya. Nah ini state ya, active connection. Lalu itu sih biasanya. Nah untuk netstat ini. Oke, kalau tadi kita sudah bahas netstat ya. Nah ada juga perintah nbstat ya. Nbstat itu digunakan untuk menampilkan informasi netBIOS. Nah netBIOS yang dilalui oleh TCP/IP gitu ya. nbstat gitu ya, nbstat. Sorry salah tulis nih kayaknya. nbt stat ya. Nah nbt stat seperti ini. Misalnya kita bisa ke desktop misalnya kayak gitu. Nah seperti itu nbt stat. Lalu kita ke tracer ya tadi ya. Tracer ini ya fungsinya memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket. Nah, itu namanya tracer ini ya. Nah, tracer itu fungsinya bisa gini aja, tracer ini aja. Kita tinggal tulis ini. Bisa kita copy sih nih. Tinggal Ctrl V, tracer. Nah, gini. Ini memberikan informasi rute gitu ya. Dari sini yang dilewati oleh sebuah paket gitu ya. Ini user trace ya. Itu kalau tracer. Ada juga fungsi pathing gitu ya. Fungsi pathing itu digunakan untuk mengukur network latency ya dan network loss. Nah, tinggal kita tulis di sebenarnya pathing. Nih timeout path dan sebagainya di sini ada ya. Nah, oke, misalnya pathing min n itu digunakan untuk menampilkan informasi IP address ya, IP address maupun host yang di setiap routing di setiap router gitu ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Nah, sebenarnya ini setiap tampilan komputer pasti nanti beda-beda ya kawan-kawan. Ada juga pathing min h ya, menentukan jumlah ini ya, jumlah hook atau hanya seperti ini. Yang lain juga sih itu kalau pathing. Ada juga ns lookup gitu ya. ns lookup ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS ya. ns lookup lookup seperti ini. ns lookup
Ini seperti ini ya, NS lookupnya seperti ini ya. Ini kalau NS lookup misalnya kita tuliskan di sini nama domainnya ya, lppquantum.com misalnya. Ini kalau kita enter, dia akan mengetahui IP address-nya. Nih, LPP Quantum itu IP address-nya. Ini DNS-nya, oh ini DNS-nya RTO ya. Nah, ini LPP Quantum, tapi IP-nya didapat segini nih, 172.67.1.8 dan ya IP address-nya dari lppquantum.com ini ya. Nah, seperti itu untuk fungsi NS lookup itu. Nah, oke. Selanjutnya ada fungsi juga nets ya. Fungsi nets ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Itu nets ya. Misalnya ada nets nets WLAN gitu ya, atau ada pun nets misalnya di sini kita ikuti ya contohnya. Ini kita ini kayaknya ngekos deh. Contoh salah dong, sini misalnya kita contoh di sini ya, mengubah IP address yang kita ketikkan misalnya nets nah ya, kita mencontohkannya nih nets H gitu ya. Nets H 192.168.127 dengan maxnya 255.255.255 nah ini kita ubah ya, ubahnya misalnya satu kan 27, kita ubah 192.168 1 kan 27, kita jadikan 78 misalnya gitu ya. Adalah 178. Ini kita tinggal enter. Not following. Ini tidak ditemukan ya. Nah, pokoknya jangan itu gitu ya. Kita coba misalnya cari IP address lainnya. Bentar. Oke, misalnya kita gini. Nets ya. Nets kita IP-nya kita carikan dulu ya. IP kita begini 192.168.1.101 ya, dengan IP max-nya 255.255.255.0 itu kita gantikan dengan 192.168.1.1. Nah, ini juga tidak komennya, pokoknya jangan isi gitu kawan-kawan. Ada juga untuk nets WLAN ya, biasanya ada juga yang nets WLAN. Nah, nets WLAN kayak gini ada juga ya. Ada juga yang menggunakan nets yang lain. Oke, setelah net ada root. Oke, kita lanjut ya. Ada root. Root ini digunakan untuk menambah atau membuang atau menukar gitu ya, routing atau root ya. Misalnya kita ketik aja root. Nah, di sini ada root print istilahnya. Ada root print ya, misalnya root ini tulisannya ya, root print. Nah, ini root print. Root print itu digunakan untuk mendapatkan perintah suatu routing table. Jadi ini root printnya, tabelnya ini routing printnya. Ada juga root add, misalnya root add ya, misalnya ini kita mau add nih, menambahkan perintah ke routing. Misalnya 192.168.1.0 dengan maxnya 255.255.255.0. Kita tambahkan maksudnya 192
168.1.10 misalnya. Nah, ini kita root ya. Ini digunakan untuk menambah ya. Kalau mau delete ya bisa ya, tinggal kayak gini. Yang edd nya kita ganti menjadi delete, berarti menghapus. Ini kan add nih, kan menambahkan ya, menambahkan kita di sini menambahkan. Ini tinggal kita ganti delete, ini dia akan mendelete. Bad argument, bentar. Ini seharusnya delete nya. Ini coba kita print dulu tadi, lalu kita tambah. Berbeda ya. Tadi berhasil ya untuk root ininya. Kita coba root okay. Kita root print dulu. Nah, ini kalau add tadi, ini kalau kita add ada masalah ya ini. Nah, ini harus ada masknya ternyata di sini. Oke, kalau misalnya kita mau delete itu bisa gini. Kita bisa tambah di sini, kita ganti yang dd-nya menjadi delete. Ya, delete kayak gini ya. Dia berarti menghapus yang di atas. Nah, ini nanti di sini perintahnya oke gitu ya. Nah, oke. Itu fungsi root ya. Sekarang kita ke fungsi net ya. Fungsi net ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi gitu ya, mulai, berhenti, dan masing-masing. Ada perintah net view misalnya ya, net kayak gini ya. Nah, itu resmi dan sebagainya, sesi view, sesi mulai dan sebagainya. Misalnya net view gitu ya, net view. Nah, net view itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Nah, kebetulan komputer saya belum terhubungnya cuma dengan komputer saya sendiri gitu, jadi enggak. Ada ini terhubung ke handphone saya dengan handphone saya di sini. Nah, ini untuk net view. Ada juga net time gitu ya, net time gitu ya, seperti ini. Oke, net time ini menyinkronkan waktu ya dengan server. Oke. Nah, ini misalnya bisa kita net time jika gini ya, net time backslash misalnya komputer berapa, nama komputernya ya, desktop kayak gini. Nah, domainnya dan sebagainya. Ini nama komputernya ya, net time-nya berapa komputer. Ini enggak ada nih, desktop 1 ini enggak ada. Ya, kalau ada nanti akan muncul informasi di sini. Itu lalu ada juga net stop times, ini menghentikan tema yang mengontrol tema desktop. Net stop time gitu ya, net stop times. Ini salah tulis ya, salah ya, net stop times gitu ya. Nah, ini the time service stop successful. Ada juga kalau kita pengen lihat user ya, bisa juga net user. Ada user yang ini sedang aktif, itu administrator, default account, ada quest juga ya, itu. Nah, ini net kita semuanya. Nah, itu semua dari tugas itu sudah saya kerjakan untuk perintah-perintahnya, dan saya menggunakan command prompt cmd gitu ya. Mungkin dari penjelasan saya dari awal nih, kita clear dulu. Mungkin dari penjelasan saya dari awal banyak ada kesalahan gitu dan sebagainya. Mohon maaf kawan-kawan. Ini yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya sampaikan. Pengerjaan tugas 2 untuk untuk jaringan komputer. Jika ada kesalahan atau ada yang ketinggalan dari penjelasan saya atau penjelasan saya yang salah, mohon petunjuk kawan-kawan, mohon bimbingan kawan-kawan. Bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Mungkin
Itu saja dari saya. Terima kasih kawan-kawan sudah terutama Bapak dosen pengampu. Terima kasih sudah memberikan waktu kesempatan untuk saya bisa mempraktekkan tugas 2 ini untuk fungsi-fungsi di Common Prop ya. Terima kasih saya ucapkan kembali, dan saya Diansa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.